Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot. Di video sebelumnya kita telah membahas apa itu Flatpak. Untuk di video kali ini kita akan coba bahas apa itu FlatHub. Di sini saya telah menyiapkan bahasan apa itu mengenai FlatHub. Yuk kita mulai aja langsung pembahasannya. Di sini apa itu FlatHub? Pendahuluan terlebih dahulu. Nah, apakah kita pernah kesulitan mencari dan menginstal aplikasi di Linux? Jika iya, maka FlatHub bisa menjadi solusi terbaik. Di video ini kita akan membahas FlatHub, pusat distribusi aplikasi berbasis Flatpak yang mempermudah pengguna Linux dalam menemukan dan menginstal software favorit kita. Yuk simak pembahasannya. Nah, langsung saja. Di sini, FlatHub adalah platform distribusi aplikasi yang dibuat untuk mendukung ekosistem Flatpak. Dengan FlatHub, pengguna Linux bisa mengakses berbagai aplikasi dari berbagai pengembang dengan cara yang mudah dan aman. FlatHub berperan sebagai App Store bagi aplikasi Flatpak, mirip seperti Play Store di Android atau Microsoft Store di Windows. Ini adalah link untuk menuju FlatHub-nya, website FlatHub-nya. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan kunjungi FlatHub ya teman-teman untuk menginstal aplikasi, terutama bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Ini adalah tampilan dari website FlatHub itu sendiri. Jadi FlatHub itu sendiri adalah repository dari Flatpak. Seperti ini teman-teman tampilannya. Sini mengapa FlatHub penting? FlatHub hadir dengan beberapa keunggulan yang membuatnya semakin populer di kalangan pengguna Linux. Ini untuk definisi saya sendiri ya teman-teman. Yang pertama, mendukung berbagai distro Linux. FlatHub bisa digunakan di hampir semua distro Linux yang mendukung Flatpak, seperti Ubuntu, Fedora, Arch Linux, OpenSUSE, dan lainnya. Instalasi aplikasi yang mudah. Cukup satu perintah atau klik di FlatHub untuk menginstal aplikasi tanpa perlu repot mencari paket khusus untuk distro tertentu. Terus keamanan dan isolasi aplikasi. Setiap aplikasi yang diinstal melalui FlatHub menggunakan sandboxing dari Flatpak, sehingga lebih aman dan tidak merusak sistem utama. Terus, akses ke aplikasi terkini. FlatHub memiliki banyak aplikasi terbaru dari berbagai pengembang, termasuk software open source dan aplikasi proprietary populer seperti Spotify, Steam, Visual Studio Code, dan lainnya. Di sini saya sertakan sejarah FlatHub. Awal mula sekitar tahun 2015 sampai 2017 yaitu pengembangan Flatpak. FlatHub berawal dari proyek Flatpak yang dikembangkan oleh Alexander Larson, seorang insinyur di Red Hat. Tujuan utama Flatpak adalah mengatasi masalah fragmentasi di ekosistem Linux dengan menyediakan format paket universal yang dapat berjalan di berbagai distro. Flatpak pertama kali diumumkan pada 2015 dengan nama awal XDG FVV. Sebelumnya, akhir berubah menjadi Flatpak. Nah, Flatpak dikembangkan sebagai solusi untuk mengisolasi aplikasi dalam sandbox sehingga lebih aman dan lebih mudah digunakan di berbagai sistem Linux. Terus peluncuran FlatHub di sekitar tahun 2017. Pada 2017,
PlantHub resmi diluncurkan sebagai repositori utama untuk aplikasi Flatpak. Dengan adanya PlantHub, pengguna Linux dapat dengan mudah menemukan, menginstal, dan memperbarui aplikasi dari satu sumber yang terpercaya. Peluncuran PlantHub mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas, open source, pengembang software, serta organisasi besar seperti Genome Foundation, KDE, dan Red Hat. Nah, sejak saat itu, PlantHub terus berkembang dan menjadi salah satu sumber distribusi aplikasi terbesar untuk Linux. Di sini pertumbuhan dan adopsi 2018 sampai sekarang ini. Seiring waktu, semakin banyak pengembang yang mengunggah aplikasi mereka ke PlantHub. Tidak hanya aplikasi open source seperti Gim, VLC, dan LibreOffice, tapi juga software proprietary seperti Spotify, Steam, dan Microsoft Edge mulai tersedia di PlantHub. Saat ini, PlantHub telah menjadi ekosistem yang sangat penting bagi distribusi aplikasi di Linux. Banyak distro modern seperti Fedora, Ubuntu, dan OpenSUSE telah mengintegrasikan Flatpak dan PlantHub sebagai dari sistem mereka. Sini artinya kalau kita bisa membuat aplikasi open source, misalkan kita bisa mengunggahnya di PlantHub. Jadi PlantHub itu adalah repositori dari Flatpak ya teman-teman. Sini kesimpulannya, PlantHub adalah pusat distribusi utama untuk aplikasi Flatpak, memberikan solusi bagi pengguna Linux untuk mendapatkan software dengan mudah, aman, dan kompatibel di berbagai distro yang kita gunakan. Sejak peluncurannya pada 2017, PlantHub telah tumbuh menjadi repositori besar yang mendukung ribuan aplikasi dari berbagai kategori. Dengan PlantHub, ekosistem Linux menjadi lebih terstandarisasi, fleksibel, dan ramah pengguna. Nah, jika kamu ingin mencoba aplikasi dari PlantHub, begitu teman-teman dari sejarah PlantHub. Mungkin sedikit membosankan ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman ada yang membosankan, tapi setidaknya kita harus tahu sejarah aplikasi PlantHub apabila teman-teman menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Baik, di sini akan saya cobakan atau demokan bagaimana menggunakan PlantHub atau menginstal aplikasi di PlantHub menggunakan Flatpak tentunya. Di sini akan saya coba demokan. Pertama-tama, di sini saya akan buka terminal terlebih dahulu. Sebenarnya di sini saya telah menginstal Flatpak. Apabila teman-teman ingin menggunakan PlantHub, kita harus setup terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai dengan distro Linux yang kita gunakan. Sini saya langsung ke websitenya di planthub.org. Coba kita klik. Nah, sebelum kita menginstal aplikasi melalui Flatpak, kemudian di PlantHub kita harus setupnya terlebih dahulu teman-teman ke komputer atau laptop yang kita gunakan. Di sini kita tekan setup PlantHub. Nah, di sini teman-teman harus menyesuaikan distro Linux yang digunakan oleh teman-teman. Jadi sekali lagi, PlantHub itu adalah repositori aplikasi khusus Linux ya teman-teman, sifatnya open source atau gratis, dan aplikasi yang ditawarkan juga ori ya teman-teman, bukan bajakan istilahnya. Di sini banyak berbagai distro, udah banyak kompatibel dari berbagai distro, ada Ubuntu, Solus, EuroLinux, nah ini Red Hat, Legend ini, kemudian Manjaro,
Kebetulan di sini saya menggunakan Ubuntu, maka kita pilih yang Ubuntu. Di video kemarin kita sudah menginstal Flatpak. Nah, sebelum kita menggunakan FlatHub, alangkah baiknya kita harus menginstal terlebih dahulu Flatpak. Karena video kemarin kita sudah menginstal, kemudian kita tinggal copy ini aja teman-teman ke terminal. Nah, copy, saya sebenarnya sudah menginstal ya. Di sini saya akan demokan kembali. Ini kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Di sini suruh masukkan password kita. Di sini menggunakan internet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia secara otomatis akan menginstal di komputer atau laptop kita. Dan harus menyesuaikan dengan distro Linux yang kita gunakan. Sambil kita nunggu, kita kembali lagi ke websitenya. Jadi yang langkah pertama yang teman-teman lakukan, buka FlatHub terlebih dahulu websitenya, kemudian copy ini, sudo fvt install Flatpak di terminal teman-teman. Setelah ini selesai, lalu copy ini dan kopikan lagi ke terminal. Nah, setelah selesai ini, tinggal copy ini teman-teman, install GNOME Software Flatpak plugin, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita install GNOME Software Flatpak plugin, tinggal di copy aja di sini. Sini saya clear terlebih dahulu. Sebenarnya saya sini udah menginstal ya teman-teman. Saya coba mendemokan. Mungkin di sana teman-teman belum ada yang ngerti atau belum ada yang paham bagaimana cara menggunakan FlatHub atau Flatpak ya teman-teman. Nah, setelah itu kita copy ini. Udah. Nah, ini kan udah selesai. Ibaratnya ini udah selesai ya teman-teman. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Flatpak, lalu kita mengcopy repository Flatpak-nya dan install GNOME Software Flatpak pluginnya. Kemudian langkah selanjutnya kita ingin menginstal aplikasi melalui Flatpak di FlatHub ini. Kita tinggal cari aja di sini di search application. Misalkan di sini kita ingin menggunakan ya. Oh iya, sebelum itu teman-teman harus restart terlebih dahulu ya aplikasi ini. Ibaratnya kita udah restart, terus kita ingin menginstal suatu aplikasi. Di sini saya coba Gym ya. Nah, Gym ini adalah Photoshop atau Photoshopnya Linux. Seperti itu teman-teman. Dia untuk mengelola sistem atau mengelola gambar. Seperti itu. Ini aplikasinya ori ya teman-teman. Seperti itu. Kita coba klik ya, alternatif dari Photoshop. Nah, sini teman-teman tinggal baca terlebih dahulu nih. Size-nya kan cukup besar ya, sekitar 351 MB, downloadnya 124. Di sini di Gym ini udah 2.371.000 sekian udah menginstal Gym di seluruh dunia ini teman-teman. Terus cara menginstalnya bagaimana? Di sini teman-teman tekan tanda panah ini, panah ke bawah. Nah, teman-teman tadi kan sudah menginstal plugin dari FlatHub ya teman-teman. Ceritanya sudah. Terus teman-teman tinggal copy ini ke terminal. Nah, copyin ke sini. Lalu tekan enter. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Itu jadi sangat bermanfaat sekali sih kalau menurut saya. Ini aplikasinya gratis
dan original, bukan bajakan ya teman-teman. Buat apa kita menggunakan software bajakan kalau ada yang gratis seperti itu? Gak apa-apa teman-teman menggunakan software berbayar juga, asal ori. Kalau sanggup membeli lisensinya. Kita kembali lagi ke persepsi setiap orang. Nah, di sini diupamakan sudah menginstal Flatpak install FlatHub Gym-nya di sini, teman-teman tinggal jalanin, copy ini lagi nih ke sini. Ini kan udah ceritanya. Nah, sesuai kebutuhan aja teman-teman. Nah, tinggal enter lagi untuk menjalankan aplikasinya seperti itu. Sangat mudah kan teman-teman? Mungkin seperti itu videonya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya pribadi. Salam dari Game Technospot Channel. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu giat belajar. Jangan menyerah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.